Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Alhamzir Akbar, tutor online tes wawasan kebangsaan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bela negara yang sangat relevan dengan kisi-kisi tes seleksi kompetensi dasar, baik CPNS maupun seleksi kepegawaian lainnya. Sehingga materi ini sangat penting dikuasai untuk meraih hasil optimal dalam ujian nanti. Jadi, mari kita pelajari bersama. Jadi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian, upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Kemudian, ada namanya bentuk-bentuk penyelenggaraan usaha bela negara, diantaranya pendidikan kewarganegaraan, kedua pendidikan dasar kemiliteran secara wajib atau sukarela, kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI, dan terakhir pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, jadi pada bagian ini merupakan inti dari materi yang kita bahas. Kuasailah bagian ini dengan baik karena akan menjadi trik jitu teman-teman dalam menjawab soal-soal ujian nantinya. Jadi, teman-teman di sini perlu pahami bahwa bela negara itu merupakan bagian dari sikap seseorang, profesi, atau kewajiban. Contohnya, atlet mengikuti pertandingan di kejuaraan internasional. 2. TNI melindungi negara dari aksi terorisme. 3. Pak Budi taat membayar pajak kendaraan. Nah, jadi kalau bela negara contohnya mengenai profesi. Nah, TNI melindungi negara dari aksi terorisme. Nah, itu kewajibannya seorang TNI melindungi negara dari aksi terorisme. Nah, itu contoh dari bela negara. Nah, selanjutnya ada cinta tanah air. Cinta tanah air di sini berbeda dengan bela negara, sehingga saya sandingkan agar teman-teman mengetahui letak perbedaannya. Cinta tanah air di sini adalah suatu sikap atau tindakan yang menunjukkan kecintaannya selain identitas bangsa. Contohnya, atlet lari menggunakan sepatu dalam negeri untuk bertanding. Nah, itu mewujudkan cinta tanah air dengan menggunakan produk dalam negeri. Nah, seperti itu. Kemudian ada dasar hukum bela negara. Dasar hukum bela negara di sini terdiri dari pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sebagai kekuatan utamanya dan rakyat sebagai kekuatan pendukungnya. Kemudian ada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, kemudian Hari Bela Negara itu jatuh pada tanggal 19 Desember. Nah, kemudian yang perlu teman-teman pahami adalah tujuan bela negara, fungsi bela negara, upaya bela negara, dan ada landasan atau nilai bela negara. Yang saya akan bahas yaitu landasan atau nilai bela negara. Pertama, cinta terhadap tanah air. Kemudian, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara, serta semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ini memiliki kemampuan awal bela negara, yaitu kesiapan fisik dan mental salah satunya. Kemudian, nilai-nilai bela negara di sini perlu teman-teman pahami setiap indikatornya. Contohnya, landasan cinta tanah air, indikatornya mencintai, menjaga, melestarikan lingkungan hidup. 2. Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. 3. Menggunakan produk dalam negeri. 4. Menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Dan 5. Menjaga nama baik bangsa dan negara. Dan terakhir, mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme. Nah, kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Indikatornya, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. 2. Menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan bangga terhadap bangsa dan negara sendiri.
Dan terakhir, menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Kemudian nilai ketiga yaitu yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya, pertama, menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Dua, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, meyakini Pancasila sebagai dasar negara. Empat, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Lima, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah atau mufakat. 6. Menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan terakhir, saling membantu dan tolong-menolong antara sesama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, kemudian nilai dasar rela berkorban. Indikatornya, pertama, rela menolong sesama warga masyarakat. Dua, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian, membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. 5. Berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. 6. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Kemudian, nilai dasar kemampuan awal bela negara. Indikatornya seperti apa? Pertama, memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. Kedua, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungannya masing-masing. Ketiga, senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Nah, ini adalah salah satu yang utama. Kemudian 4, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. 5. Memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati. 6. Memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman yang ada. Nah, selanjutnya saya tampilkan contoh perilaku bela negara di Indonesia yang khususnya terjadi di lingkungan sekitar kita. Pertama, menciptakan suasana rukun, damai, dan harmoni dalam keluarga. Kedua, membentuk keluarga yang sadar hukum. Ketiga, meningkatkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan sekolah. 4. Kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah. 5. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmoni dalam masyarakat. 6. Menjaga keamanan kampung secara bersama-sama dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Terakhir, membayar pajak tepat pada waktunya. Nah, itu adalah contoh perilaku bela negara di Indonesia, khususnya yang terjadi di sekeliling kita atau lingkungan sehari-hari kita. Nah, kemudian di bagian ini adalah pembahasan soal, di mana memudahkan teman-teman untuk menjawab post-test dan tryout di akhir pembelajaran kali ini. Nah, kita langsung saja fokus pada pertanyaannya. Sebagai warga negara Indonesia, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi adalah suatu keharusan. Salah satu perwujudan dari nasionalisme adalah dengan bela negara. Ketika terjadi ancaman terhadap kedaulatan negara, warga negara Indonesia memiliki peran aktif dalam menjaga dan mempertahankan integritas wilayah dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara juga memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan bela negara. Nah, pertanyaan intinya, salah satu contoh hak bela negara bagi warga negara Indonesia adalah, jadi triknya di sini kita lihat pertanyaan intinya. Pertanyaan intinya di sini menanyakan salah satu contoh hak bela negara bagi warga negara Indonesia. Nah, hak bela negara bagi warga negara Indonesia. Jadi, kita lihat opsinya di sini, yang mana merupakan hak. Nah, jadi kewajiban yang merupakan opsi-opsi kewajiban itu kita bisa eliminasi. Nah, contohnya, A. Rudi, seorang prajurit TNI, berusaha mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini Rudi seorang TNI, berarti itu profesi. Nah, kewajibannya yaitu mempertahankan wilayah negara Republik Indonesia. Berarti ini kewajiban, jadi A bukan. B. Pak Akbar selalu mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan perumahannya. Nah, ini termasuk kewajiban juga. Kemudian C. Abdul, seorang pelajar, mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Nah, ini merupakan hak karena Abdul adalah seorang pelajar. Dia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, jadi ini adalah jawaban yang benar. Nah, kemudian D. Axel, seorang warga, menjadi bagian relawan keamanan di desanya. Nah, ini suatu kewajiban. Kemudian E. Safira, seorang mahasiswa, melakukan kegiatan sosial berlandaskan nilai Pancasila. Nah, ini juga suatu kewajiban. Jadi jawaban yang benar adalah C, karena salah satunya hak, yaitu hak membela negara bagi warga negara Indonesia. Jadi
Jawaban yang benar adalah C. Jadi kita lihat pembahasannya, unsur bela negara yaitu pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, kemudian pengabdian prajurit TNI secara sukarela atau wajib, kemudian dan pengabdian sesuai profesi. Nah, jadi mungkin itu dari pembahasan soal yang saya tampilkan. Semoga teman-teman dapat memahami dan memudahkan teman-teman untuk menjawab soal post-test dan tryout nantinya. Nah, demikianlah materi bela negara yang telah kita pelajari bersama. Jadi untuk mengukur pemahaman kalian, jangan lupa kerjakan post-test dan tryout yang telah disediakan. Jadi, selamat belajar dan semoga sukses.